Hit 'em up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hizbullah Mawardi Ubaidillah, Public Speaking, Prodi Ilmu Politik UIN Sultan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partisipasi perempuan dalam politik. Nah, pembahasan ini sudah banyak sebenarnya, mulai dari urgensi, lalu problematika partisipasi perempuan, hingga upaya bagaimana sih meningkatkan partisipasi politik pada perempuan. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasannya kali ini. Nah, pembahasan yang pertama adalah pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Nah, apa sih sebenarnya urgensi perempuan ini agar berpartisipasi dalam politik? Tentu agar mereka, para perempuan ini bisa mewakili aspirasi dari perempuan, yang mana hal itu bisa menyelesaikan permasalahan, ada hak-hak perempuan, terus kebijakan atau keberpihakan patriarki, terus ada permasalahan-permasalahan perempuan yang lain yang tidak bisa tercover oleh pemerintahan maupun parlemen, nantinya bisa diselesaikan dengan aspirasinya terwakilkan. Nah, selain itu juga perempuan yang berpartisipasi dalam politik juga menghilangkan stigma buruk tentang bagaimana sih kepemimpinan perempuan, dan juga melawan budaya patriarki yang sudah menancap pada negara kita selama ini. Nah, sebenarnya negara sudah memberikan wadah untuk perempuan berpartisipasi dalam politik, salah satunya Undang-Undang Pemilu 2019 kemarin. Nah, di Pemilu 2019 setiap partai wajib mencalonkan 30% calon perempuan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa perempuan itu sudah diberi ruang yang luas untuk dia berpartisipasi dalam politik. Nah, terutama saat itu pada legislatif. Nah, manfaat dari kebijakan tersebut nantinya jika bisa dilaksanakan secara maksimal, maka nanti kebijakan-kebijakan produk hukum nanti bisa lebih banyak yang bisa berpihak pada perempuan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan perempuan yang sebelumnya belum tercover oleh pemerintah. Nah, pembahasan yang kedua adalah problem partisipasi perempuan dalam politik. Apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan perempuan ketika berpartisipasi dalam politik? Nah, untuk permasalahan ini sebenarnya bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait kuantitas, yang kedua kualitasnya. Yang pertama kuantitas. Nah, masih banyak sebenarnya perempuan di negara Indonesia ini yang tidak mau berpartisipasi dalam politik. Secara jumlah masih kalah jauh dibanding jumlah para partisipan politik laki-laki. Tapi sebenarnya untuk permasalahan ini pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi masalah kuantitas partisipasi perempuan. Seperti halnya yang sudah saya sebutkan, yakni undang-undang yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu menyertakan 30% kuota calon perempuan. Nah, kalau yang kedua terkait kualitas, nah sebenarnya ketika perempuan itu sudah berpartisipasi dalam politik, pada kenyataannya masih belum sepenuhnya mewakili aspirasi perempuan. Dibuktikan dengan belum adanya kebijakan atau produk hukum yang menyelesaikan permasalahan perempuan, seperti halnya entah itu permasalahan gender, permasalahan pelecehan seksual, dan lain-lain. Nah, hal itu diharapkan nantinya selain menyelesaikan masalah kuantitas, kualitas ini sudah juga terpenuhi, karena ketika kemarin 30% kuota perempuan yang dicalonkan dalam partai, pada kenyataannya perjalanannya perempuan ini yang masuk pada kuota itu terkesan asal-asalan. Jadi yang penting terpenuhi, dan partai kesulitan untuk memenuhi kuota 30%, sehingga perempuan-perempuan yang diikutkan dalam pemilu legislatif ini terkesan yang penting ada. Nah, hal itulah yang membuat nantinya internal partai, terus kualitas-kualitas di dalam parlemen dan pemerintahan ini perempuan pada kenyataannya masih kurang bagus, kurang memenuhi, kurang mewakili aspirasi perempuan pada umumnya. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah bagaimana sih upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada politik. Nah, yang pertama yakni dikenalkan politik
sejak dini melalui lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini tugasnya adalah mengenalkan hal-hal yang baik tentang politik kepada perempuan agar nantinya perempuan tidak memiliki stigma buruk terhadap politik. Nah, yang kedua, perempuan ini ikut mengikuti tahap pendidikan politik di lingkungan sekolah menengah maupun universitas. Di sekolah menengah misalnya sudah aktif berorganisasi, kalau di sekolah menengah itu biasanya ada OSIS maupun organisasi-organisasi jurnalis. Nah, di universitas banyak. Kalau di eksternal mungkin ada GMNI, PMII, HMI dan lain-lain. Di internal malah lebih banyak lagi, ada BEM, Senat, HMJ, UKM dan lain-lain. Nah, hal itu penting bagi pendidikan politik perempuan karena sudah dikenalkan selain menambah ilmu pengetahuan tentang politik, mereka juga keinginannya sudah terbentuk, hasrat untuk mewakili aspirasi, menyampaikan aspirasi dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan itu sudah terbentuk sejak di sekolah menengah maupun universitas. Nah, upaya yang terakhir adalah mengikutkan perempuan ini kepada hal-hal yang sudah berhubungan dengan politik, seperti halnya berpartisipasi dalam kontestasi politik, misal di pemilu legislatif, pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah tingkat 2 dan lain-lain. Entah itu menjadi surveyor, menjadi simpatisan atau menjadi relawan, hal ini penting karena selain menambah ilmu pengetahuan bagi perempuan, hal ini juga membuka mata perempuan bahwa kontestasi politik, kebutuhan masyarakat terhadap partisipasi perempuan ini juga sangat tinggi. Nah, baik demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para Civitas Akademika Ilmu Politik Lulusan Ampere Surabaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.